Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah supaya kita dipermudah dalam menerima ilmu dan selalu diberi kesehatan. Bismillahirrohmanirrohim. Mata pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu IPA, tema 3, subtema 1, materi tentang hewan ruminansia dan sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu supaya siswa dapat menjelaskan pengertian hewan ruminansia dan contohnya. Yang kedua, supaya siswa dapat menjelaskan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Dan yang ketiga adalah supaya siswa dapat menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Anak-anak, mari kita bahas untuk materi yang pertama tentang hewan ruminansia. Kalian bisa buka di buku paketnya, tema 3, subtema 1. Buku paket maupun LKS ya. Untuk hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Jenis makanan hewan ruminansia berupa rumput atau tumbuh-tumbuhan yang tersusun atas selulosa yang sulit dicerna. Adapun organ-organ pada saluran sistem pencernaan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, yaitu gigi geraham yang berfungsi untuk menggiling dan menggilas dinding sel tumbuhan yang mengandung zat selulosa. Dan juga terdapat gigi seri yang berfungsi untuk menjepit dan memotong makanan. Selain itu, terdapat juga di dalam rongga mulut ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Selain itu, di dalam rongga mulut juga terdapat saliva. Apa itu saliva? Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Pada saluran ini makanan tidak mengalami proses pencernaan. Makanan hanya sekedar lewat sebelum kemudian digiling di dalam lambung. Organ pencernaan pada hewan ruminansia yang ketiga adalah lambung. Ruangan lambung hewan ruminansia dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut buku atau omasum, dan perut masam atau apomasum. Untuk penjelasannya tentang makanan di lambung, yang pertama adalah di rumen atau perut besar. Rumen atau perut besar merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri.
Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali lagi ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Setelah itu makanan masuk ke perut jala atau retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Setelah itu omasum atau perut kitab. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Di dalam abomasum atau perut masam perut ini sebenarnya disebut dengan lambung. Ya, yang lambung sebenarnya pada hewan ruminansia adalah abomasum. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah itu makanan masuk ke usus halus dan anus. Usus halus berperan untuk menyerap sari-sari makanan yang telah digiling halus di dalam lambung. Sari-sari makanan yang telah diserap diedarkan ke seluruh tubuh dan menjadi energi. Usus halus terdiri dari atas 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah proses penyerapan selesai, ampas-ampas bekas dari proses penyerapan tersebut dibawa menuju anus atau tempat pembuangan terakhir. Kemudian ampas-ampas tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk dan menjadi feses atau kotoran sapi yang siap untuk dikeluarkan. Demikianlah urutan organ pencernaan hewan ruminansia. Jadi Bu Naning simpulkan untuk organ pada saluran sistem pencernaan hewan ruminansia yang pertama adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, dan terakhir adalah usus halus dan anus. Untuk selanjutnya kita bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia meliputi berbagai organ pencernaan. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bu Naning ulangi lagi, urutan alat pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ingat harus urut. Proses pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut. Di mulut terjadi 2 kali pencernaan. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanis dan yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Apa pencernaan secara mekanis? Pencernaan secara mekanis adalah pencernaan yang tidak melibatkan enzim, yaitu bahan kimia dalam tubuh yang berfungsi memecah makanan menjadi sari-sari makanan agar mudah diserap tubuh. Contohnya, kalau di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis, makanan dihancurkan, dibantu oleh gigi, lidah, dan juga ada atau terjadi di rongga mulut. Kemudian di dalam mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi.
Apa itu? Yaitu proses pencernaan dengan bantuan enzim yang ada di dalam tubuh. Di dalam mulut, pencernaan dibantu oleh enzim. Nama enzimnya yaitu enzim amilase atau betialin yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan tidak terjadi pencernaan, tetapi makanan di kerongkongan diremas-remas dan didorong masuk ke lambung. Gerakan meremas-remas makanan ini disebut dengan gerak peristaltik. Jadi di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah itu makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung makanan dicerna secara mekanis dan juga secara kimiawi. Makanan dicerna secara mekanis yaitu makanan dicerna dibantu oleh otot-otot dinding lambung. Dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi yaitu makanan dicerna dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh getah lambung. Getah lambung menghasilkan 3 enzim. Yang pertama adalah enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua adalah asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Yang ketiga yaitu renin, berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Setelah itu makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Yang pertama kita bahas adalah usus 12 jari. Makanan di dalam usus 12 jari dicerna kembali dengan bantuan getah pankreas yang dihasilkan oleh pankreas dan juga getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada makanan. Sedangkan getah pankreas mengandung 3 enzim, yaitu yang pertama adalah enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula. Yang kedua adalah enzim tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga adalah enzim lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Pada usus kosong ini masih terjadi pencernaan lagi secara enzimolisis atau dibantu dengan enzim. Enzimnya adalah maltase, sukrase, laktase. Selanjutnya, makanan masuk ke usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus penyerapan ini, sari-sari makanan yang sudah dicerna tadi diserap oleh usus penyerapan. Kemudian selanjutnya masuk ke usus besar. Di dalam usus besar, sisa-sisa pencernaan makanan dari usus halus akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air
sehingga sisa-sisa makanan menjadi padat. Sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri. Nama bakterinya adalah E. coli atau Escherichia coli yang hidup di dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut yang sudah dibusukkan menjadi feses atau tinja atau kotoran manusia. Lalu didorong ke poros usus atau rektum dan dikeluarkan melalui anus atau dubur. Proses pengeluaran feses melalui anus ini disebut defekasi. Selanjutnya yang terakhir adalah anus. Sisa pencernaan dari usus besar tadi dikeluarkan melalui anus. Demikianlah anak-anak, Bu Naning dapat simpulkan untuk pencernaan pada manusia organnya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Demikian materi IPA untuk hari ini. Apabila kurang jelas bisa kalian perdalam lagi atau lihat lagi video ini berulang-ulang. Dan Bu Naning akhiri sampai di sini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.